Nah, dampak positifnya di pekerjaan ini buat saya jadi tidak menjadi seorang pengangguran, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tuh ingin bahwa kita tuh ramah lingkungan, Mbak, maksudnya gitu. Bahwa pupuk organik bisa membuktikan ini loh subur tanaman kita gitu intinya. Makin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun sayangnya, jumlah peternak lokal di Bangka Belitung masih belum mencukupi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat. Tak mau terus bergantung dengan peternak sapi dari luar pulau, kini budidaya sapi mulai dikembangkan di bumi serumpun sebalai. Bangka Selatan menjadi salah satu kabupaten yang turut berkontribusi dengan kebutuhan daging sapi bagi masyarakat. Selain bekerja sebagai petani, warga beberapa kecamatan di negeri Junjung Besawah ini sebagian besar bekerja sebagai peternak sapi. Jumlah peternak sapi yang semakin meningkat memang memberikan dampak positif dan bisa perlahan mulai menghentikan ketergantungan kebutuhan daging sapi di Bangka Belitung terhadap daerah lain. Namun, bertambahnya peternak sapi juga diiringi dengan melimpahnya limbah kotoran sapi. Hal itu pun menjadi bumerang yang juga harus diperhatikan. Volume kotoran sapi yang semakin bertambah membuat warga yang tinggal di lingkungan peternakan sapi mencari cara agar kotoran sapi tak terbuang sia-sia. Kotoran-kotoran hewan atau juga yang dikenal dengan kohe kini turut menambah penghasilan para peternak sapi. Limbah kotoran hewan ini mulai diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang turut membantu petani sekitar untuk menyuburkan ladangnya. Kalau sebelumnya kami buang ke kebun, langsung di kebun sawit, tiap hari kayak gitulah saya buang. Setelah ada koperasi, diambil sama koperasi. Untuk mengolah limbah sapi, kayaknya tidak ada kesulitan. Kami keringkan dulu, diambil sama koperasi, langsung diambil lah. Di per karung 20.000. Kami sebulan paling sedikit dapat 60 karung. Ini dia Anja Seno, warga desa Pancatunggal yang memiliki kontribusi besar dalam mengolah limbah kotoran sapi. Di tempat pembuatan pupuk kompos yang berpusat di desa Pancatunggal ini, Anja Seno mulai menjadi lentera bagi masyarakat sekitar. Anja Seno tak sendiri, dirinya dibantu dan didukung warga Pancatunggal untuk mulai berinovasi mengubah limbah menjadi berkah bagi warga.
Puluhan bahkan ratusan ton limbah mulai bertumpuk. Namun, tumpukan beragam jenis limbah organik di tempat ini adalah awal dari cerita baru bagi kesejahteraan warga Desa Pancatunggal. Sejak 2015, Anjaseno bersama sekelompok warga Pancatunggal yang tergabung dengan Uli Mandiri Koperasi mulai mengolah limbah menjadi pupuk kompos. Perlahan namun pasti, volume limbah yang sering dinilai sebagai sampah kini menjadi anugerah. Nah, begini itu timbul dari pemikiran kita, terutama kan bagi kita di sini sebagai koperasi dulu ya. Koperasi itu kan kita tuh memikir bahwa kita banyak peternak sapi di sini kan. Nah, jadi kita tuh punya menciptakan tuh inspirasi supaya tuh kotoran tuh kita manfaatin menjadi kompos kan, menjadi pupuk organik. Agar supaya kita tuh bisa paling enggak kita tuh mengurangi pupuk kimia kan, khususnya kita di masalah pedesaan petani kita nih kan. Kemarin tuh sebelum kita ada usaha ini kan kohe itu nggak laku kan, itu pada dibuangin petani. Jadi kita punya inisiatif untuk mengembangkan usaha dari limbah kotoran sapi tadi menjadi pupuk organik kan gitu. Jadi setelah aku coba usaha ini beberapa tahun ini, alhamdulillah kan kita itu udah ada respon bagus lah, terutama dari pemerintah, dari dinas-dinas pertanian. Untuk membuat pupuk kompos bukan hanya membutuhkan limbah kotoran hewan, namun beragam limbah organik lainnya turut menyumbang nutrisi di dalam pupuk kompos, seperti limbah sekam dan limbah cangkang kepiting. Perpaduan dan komposisi setiap jenis limbah yang sesuai takaran membuat pupuk kompos dari Desa Pancatunggal ini mulai menjadi primadona di pulau yang terkenal akan timah. Pengolahan kita mulai dari fermentasi. Fermentasi itu kita menggunakan bahan-bahan yang pertama dari bahan cangkang udang, debu kepiting itu kita gunakan semua karena kita tidak menggunakan bahan kimia. Kita menggunakan bahan alam yang dapat menyuburkan tanaman dan tidak merusak tanah. Selain fermentasi, kita mungkin menggunakan media polybed dan akar bambu juga kita menggunakan. Semuanya kita campurnya menjadi satu. Lalu kita giling dan kita buat kolibet ini buat penanaman-penanaman dari kita ke masyarakat, dan ini juga dapat menghasilkan buat ibu-ibu sini biar tidak ada pengangguran mengisi kolibet-kolibet ini. Jadi tidak ada merugikan masyarakat, malah kita menguntungkan masyarakat. Setiap daerah memiliki kandungan unsur hara yang berbeda, termasuk di Bangka Belitung ini. Banyaknya lahan bekas pertambangan timah serta maraknya penggunaan pupuk kimia membuat tanah bumi serumpun sebalai memerlukan nutrisi tanah yang lebih ekstra. Pembuatan pupuk kompos untuk tanah di Bangka pun harus disesuaikan agar bisa mengembalikan kesuburan di lahan kritis yang miskin unsur hara. Anjaseno dan sejumlah warga Pancatunggal pun sudah berkali-kali mencoba mencari perpaduan limbah organik agar layak menjadi pupuk yang dapat memenuhi kebutuhan petani. Enggak, kalau kita ini terutama untuk komposan organik itu dari limbah, intinya dari alam kan. Jadi terutama bahan-bahan itu kalau kita jelasin sedikit, yaitu ada E4 kan, ada kohe sapi, ada dedak halus, sekam arang, cangkang kepiting, dolomit, debu udang. Nah itu pengolahan itu kita fermentasi, nanti juga kita bisa ngecek di kawan-kawan lagi aktivitas untuk pemrosesan pupuk kita ini organik kan.
Produksi pupuk kompos memang menjadi penghasilan tambahan bagi peternak sapi dengan menjual kotoran hewan ke tempat pembuatan pupuk. Namun bukan hanya bagi peternak. Dengan adanya produksi pupuk kompos dalam jumlah besar, turut menjadi berkah bagi warga Pancatunggal. Nah, saya bekerja di pupuk kompos Transganik ini, alhamdulillah sudah ada 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, dampak positifnya di pekerjaan ini buat saya jadi tidak menjadi seorang pengangguran, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pupuk kompos Transganik ini dapat menyuburkan tanaman dan buat warga sekitarnya tidak adalah barat dampak dari negatifnya dari ibarat limbah-limbah. Jumlah pengangguran di desa pun semakin berkurang, lantaran produksi pupuk kompos dapat menyerap banyak pekerja. Proses pembuatan pupuk kompos yang sebagian besar masih mengandalkan tenaga manusia, membuat warga desa dapat mengais rupiah dari limbah. Masyarakat di sini petani persawahan banyak, sehingga masuklah peternakan ya. Jadi petani ternak untuk adanya ternak sapi ini menunjang ekonomi masyarakat. Kotoran hewannya itu dibeli oleh Pak Anjasno. Nah, sehingga setiap bulan mendapatkan hasil masyarakat petani ternak ini. Nah, setiap bulan tuh lebih kurang 5 atau 600 mendapatkannya. Salah satu masyarakat di sini peternakannya itu 85%. Nah, tadinya desa ini adalah desa kumuh. Desa kumuh itu menjadi desa yang bersih, yang tentram gitu. Nah, kenapa menjadi tentram? Tadinya itu ekonominya motor sehingga ada kotoran hewan. Kenapa saya katakan tadi kumuh menjadi bersih? Karena kotoran itu tidak sembarang buang. Ada penampungnya, sehingga pabrik Transganik ini menampungnya. Nah, itulah pendorongnya ekonomi masyarakat. Tidak ada pabrik Transganik ini untuk menampungnya. Nah, di dalam pabrik ini menampung masyarakat itu untuk bekerja, sehingga dinamakan membuka lapangan kerja. Ibu-ibu ataupun bapak-bapak menambah ekonominya. Penggunaan pupuk organik yang mulai jadi primadona membuat permintaan pupuk non-kimia ini tak pernah terhenti. Dan pastinya, tingginya permintaan tersebut turut diiringi dengan produksi pupuk kompos di desa Pancatunggal yang semakin banyak. Bahkan dalam sebulan, rumah pembuatan pupuk kompos ini dapat memproduksi hingga 1.000 ton pupuk dari limbah organik. Pupuk-pupuk ini dikemas dan dibuat menjadi 2 jenis, yakni sebagai media tanam dan sebagai pupuk kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kini, pupuk kompos dari desa Pancatunggal mulai menjelajah berbagai penjuru Bangka. Melalui para petani, pupuk kompos mulai berkontribusi mengembalikan kemakmuran tanaman. Pupuk organik memiliki sejuta manfaat. Selain menambah kualitas tanaman yang lebih unggul dan sehat, penggunaan pupuk kompos dapat menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Maka tak heran, para petani mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik.
Selain didistribusikan ke petani yang tersebar di penjuru Bangka, warga desa Pancatunggal pun tak mau kalah untuk menggunakan pupuk kompos lokalnya. Misalnya, para petani salak ini yang sejak beberapa tahun terakhir mulai beralih menggunakan pupuk kompos. Kalau nanya pakai pupuk, kami pakai kompos pupuk kandang gitu kan. Jadi itu kebetulan di sini ada itu kawan itu kan yang buat produk kompos itu, jadi kami menggunakan itu pakai pupuk kompos. Kalau hasilnya tetap beda, karena biasanya kalau dulu saya pakai pupuk kimia itu kayaknya kurang memuaskan gitu loh. Tapi setelah kita pakai kompos itu di kompos pupuk kandang itu, alhamdulillah sekarang meningkat hasilnya itu ada. Kalau rasanya sebenarnya ya yang ngaruh juga, karena segi apa itu namanya, istilah gizi itu kan mencukupi kan. Kalau cuma pakai pupuk kimia itu kurang manis. Ini pakai pupuk kompos nambah gimana gitu loh, tetap ngaruh. Desa Pancatunggal memang dikenal dengan banyaknya warga yang memiliki perkebunan salak di dekat rumahnya. Dengan menggunakan pupuk organik, hasil panen salak mulai meningkat. Bukan hanya itu, rasa salak pun cukup manis, sehingga menambah keunggulan kualitas sebuah salak di desa yang ada di selatan Bangka ini. Bahwa organik itu intinya tuh mengembalikan unsur hara tanah kan. Jadi apabila kita selama ini ketergantungan kepada pupuk kimia, karena tanah tuh makin lama makin gersang. Jadi cuman pupuk kita ini yang mengembalikan unsur hara tadi kan. Jadi otomatis dengan adanya pupuk organik kita ini, tanah tuh yang tadinya sakit bisa terobatin. Jadi untuk tanaman juga tuh udah luar biasa kan, karena itu kita udah termasuk aplikasikan antara kimia sama organik kan gitu. Jadi intinya kita tuh ingin bahwa kita tuh ramah lingkungan Mbak, maksudnya gitu. Bahwa pupuk organik bisa membuktikan ini loh subur tanaman kita gitu intinya. Kesuburan tanaman salak para petani menjadi bukti pentingnya limbah organik bagi tanaman. Dengan limbah, para petani bisa bernafas lega, menyaksikan hasil panen yang melimpah. Dengan mengolah limbah, para pembuat pupuk kompos dapat tersenyum lebar
memperoleh pekerjaan dengan penghasilan cukup besar. Anjaseno membuktikan limbah yang dulu tak diinginkan dapat menjadi berkah jika diolah dengan nyata. Dengan limbah, tanaman pun subur, para petani ikut makmur.